Informasi pertama saudara, korban keracunan massal di Cianjur, Jawa Barat bertambah 1 orang. Sebelumnya sebanyak 35 siswa menjadi korban keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis dan kini telah diperbolehkan pulang. Korban keracunan makanan yang dirawat di 2 rumah sakit, yakni di RSUD Sayang Cianjur dan Rumah Sakit Bayangkara, sudah diperbolehkan pulang. Total keseluruhan ada 52 siswa yang diduga keracunan usai menyantap makan bergizi gratis. Humas RSUD Sayang membenarkan 35 siswa yang dirawat telah diperbolehkan pulang, sementara ada 1 korban tambahan dan saat ini tengah diobservasi yang berasal dari SMP PGRI 1. Dinas Kesehatan Cianjur akan mendata siswa yang telah diperbolehkan pulang dan merintahkan petugas kesehatan untuk memeriksa kondisi para siswa yang kini sudah berada di rumah. Pihak kami RSUD Sayang Cianjur memang betul semalam itu menerima pasien yang berjumlah 35 siswa yang terindikasi keracunan makanan, diantaranya 25 perempuan dan 10 orang laki-laki. Namun sejauh ini masih kita selidiki penyebab keracunan tersebut dan sudah ditangani oleh pihak terkait. Pihak rumah sakit Sayang lebih memfokuskan memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien yang terdampak. Semua pasien telah diobservasi, yang 35 orang itu sudah diperbolehkan pulang. Oh, tadi pagi ada sempat masuk 1? Betul, sempat masuk 1 dari PGRI 1, cuman sedang diobservasi. Sebelumnya, puluhan pelajar SMA di Cianjur, Jawa Barat, keracunan massal diduga usai menyantap makanan bergizi gratis pada jam pulang sekolah. Para korban mengalami mual, pusing, dan juga muntah-muntah mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur. Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur sudah menyita bukti makanan yang nantinya akan dibawa ke laboratorium untuk mengetahui pasti kandungan yang berada di dalam makanan. Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru insiden keracunan massal di Cianjur, Jawa Barat, kita langsung bergabung dengan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, Dr. Cecep Juhana. Selamat siang, Dr. Cecep. Selamat siang, Pak Yan. Dr. Cecep, bisa diceritakan ini bagaimana kondisi siswa yang menjadi korban keracunan dan apa gejala yang terlihat dari para korban ini? Ya, terima kasih. Kami dari Dinas Kesehatan sudah melakukan langkah-langkah antisipatif supaya para korban keracunan makanan ini tidak tambah berat kondisinya. Dan alhamdulillah setelah mendapatkan penanganan di Rumah Sakit RSUD Sayang Cianjur dan satu lagi di Rumah Sakit Bayangkara Cianjur. Untuk yang di RSUD Sayang, total yang terakhir terdata oleh kami ada 35 siswa yang masuk dari hari kemarin sampai pagi hari tadi, dan 35-nya sudah bisa dinyatakan untuk pulang ke rumahnya. Ya. Namun ada kabar terbaru dari RSUD Sayang, hari siang ini masuk sekitar 11 orang sama korban keracunan dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Cianjur. Dan saat ini sedang kita tangani di RSUD Sayang Cianjur dan terus dipantau kondisi kesehatannya. Sementara untuk di Rumah Sakit Bayangkara Cianjur itu terdata ada 16 orang dan yang masih dalam perawatan itu ada 6 orang ya di RSUD di Rumah Sakit Bayangkara. Sementara yang lainnya dari 16 itu 6 dirawat, yang lainnya bisa dipulangkan. Sementara itu Pak Yan. Ya baik, dari penjelasan Dr. Cecep tadi artinya memang sebagian ini sudah dipulangkan. Namun jika melihat korban yang keracunan, ada juga informasi gejala yang ditunjukkan setelah keracunan adalah muntah-muntah. Kemudian penanganan apa saja yang diberikan kepada para korban keracunan ini, Pak Cecep? Ya, pada umumnya seluruh pasien memang menunjukkan gejala muntah dan diare.
Ya, akibat muntah dan diare ini tentu lemas badannya gitu ya. Ya, pengobatan untuk yang kehilangan cairan pada prinsipnya adalah mengganti cairan dengan memberikan cairan infus, intravena, dan penanganan terhadap gejala-gejala yang timbul. Untuk mual muntahnya ada pengobatan obat simpatetik untuk mengurangi rasa mual dan muntahnya. Kemudian diperbanyak untuk minum cairan yang lebih banyak dibanding biasanya. Pengobatan pada keracunan makanan pada umumnya seperti itu, tidak ada yang spesifik, misalkan pemberian antibiotik. Pemberian antibiotik kita menentukan dulu jenis kuman yang saat ini sedang kami lakukan pemeriksaan bekerjasama dengan Labkesmas Provinsi Jawa Barat. Ya, kita sudah berkoordinasi dengan Labkesmas Jawa Barat. Jadi pengobatannya kita berikan cairan sebanyak-banyaknya, baik secara oral, diminum, ataupun dengan cairan infus, Pak Yan. Ya, Dokter Cecep, apa sih yang bisa dilakukan ke depannya mungkin untuk bagi para guru dan juga para murid untuk mengetahui begitu apakah makanan ini berbau atau seperti apa yang tidak layak makan atau berpotensi keracunan begitu? Ya, pada prinsipnya kalau kita mengkonsumsi suatu pangan atau makanan atau minuman, ya, tentu kita yang pertama lihat kondisi yang kasat matanya gitu ya, tampak matanya bagaimana, apakah makanan ini aneh dari sisi teksturnya gitu ya. Nah, kemudian kita coba cium, barangkali baunya beda ya dengan khas makanan itu yang biasanya kalau dalam keadaan segar seperti itu, seperti begini ya. Kalau kita cium berbeda dengan kondisi biasanya ya kita jangan lanjutkan ya. Kemudian tentu dari rasa ya kita cicipi sebentar. Kalau melihat keanehan kita cicipi. Kalau ada perubahan rasa dari rasa yang aslinya makanan itu ya tentu kita jangan lanjutkan ya. Jadi lihat tampilannya, lihat aroma baunya, lihat atau rasakan rasanya gitu ya Pak, supaya kita kalau sudah dimakan tidak menimbulkan efek negatif gitu ya. Baik, baik, Dokter Cecep, sampel makanan sudah diambil begitu dan tengah dilakukan hasil pemeriksaan. Kapan pemeriksaannya akan keluar dari sampel makanan yang telah diambil? Ya, sampel sudah kita minta ke penyedia pangan atau vendor dari pemberian makanan program MBG ini, dan kita langsung secepatnya kemarin kita kirim ke laboratorium Provinsi Jawa Barat karena yang punya teknologi dan kewenangan itu ada di Provinsi Jawa Barat. Biasanya hasilnya kita dapatkan 5 atau 7 hari ke depan untuk menentukan apa sih penyebab keracunan tersebut, apakah dari mikroba ya atau kuman atau apakah dari zat-zat kimia yang terkandung di dalam makanan tersebut. Artinya masih membutuhkan waktu sekitar 5 hingga 7 hari untuk mengetahui penyebab pasti begitu keracunan yang dialami oleh puluhan siswa di Cianjur ini. Terima kasih Dr. Cecep Johana bersama kami, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, atas waktunya bersama kami di Sapa Indonesia Siang.